Walau, nggak tahu kenapa summer break ini berjalan dengan lumayan cepet ya. Sebulan sih, tapi nggak tahu kenapa berasa cepet aja gitu. Ya lumayan lah bisa break dari iPhone sejenak, walaupun konten nggak ada yang break juga sih. Gaspol terus upload konten, upload konten, upload konten. Anyway, karena udah hari Selasa, dan next race kita minggu ini akan berada di Zandvoort untuk Dutch Grand Prix. Jadi saatnya kita bahas Monique kembali atau momen-momen ikonik. Oke lah, skuy, ngopi. Bentar, itu gambar Oscar kah? Nah iya nih guys, lontong balapan ada rilis kaos baru lagi. Kali ini bertema 17-an dan karena tahun ini HUT RI81 ya cocok lah sama nomor balapnya Oscar. Lalu inget, Semangat 45 ini juga mengingatkan kita sama hasil tim merah itu di balapan terakhir. Jadi skui dibeli guys dengan DM IG lontong balapan atau ya bisa kontak juga nomor yang sudah dicantumkan di poster. Oke, back to the topic. Mengingat Dutch Grand Prix ini sempat hiatus 36 tahun dari 1985 ke 2021, Monique tentu nggak begitu banyak lah walaupun di era 70-80-an tuh ada beberapa yang nanti gue akan sebut, tetapi beberapa tahun nanti ada 2 Monique sih paling ya. Oke, tahun ini akan menjadi Dutch Grand Prix terakhir di F1 untuk saat ini. Dan ayo, siapa yang kegocek sama caption postingan Max kemarin yang bilang, ini bakal jadi last home race-nya dia? Orang-orang ngira apakah dia akan pensiun? Tahu-taunya ya emang tahun ini Dutch Grand Prix bakal jadi yang last karena tahun depan gak ada di kalender. Kita mulai dari 2025 dulu, yang literally tahun lalu. Balapan ini dapat dikatakan merupakan balapan yang lumayan chaos juga kayak kondisi negara kita saat itu kalau kalian ingat. Chaosnya ya karena Mercedes mengaktifkan mode All Mercedes mereka, khususnya Kimi Antonelli ke Charles Leclerc saat itu yang membuat Ferrari double DNF. Lalu Lando juga DNF yang membuat harapan gelar juara dunianya semakin sulit. Tapi ya end story-nya kita semua tahu ya. Tetapi yang Monique justru ialah Isaac Hadjar, sang rookie di V-Carb itu berhasil meraih podium untuk pertama kalinya di F1. Pertama kali pembalap rookie dari sister tim Red Bull meraih podium sejak Sebastian Vettel di 2008 Monza. Udah gitu, lebih duluan dia pula yang dapat podium dibandingkan Yuki. Gua tahu sih beberapa dari kalian waktu itu gak mood nonton balapan ini karena ya kondisi negara kita. Tetapi harus diakui ini merupakan balapan yang cukup menghibur sih. Dan siapa sangka hingga saat ini, balapan ini merupakan last win-nya Oscar. Kita mundur jauh ke 1985 nih, karena ini merupakan balapan terakhir Dutch Grand Prix pada saat itu ya. Saat itu sang juara dunia bertahan Niki Lauda di McLaren-nya start dari posisi ke-10 dan di musim ini jujur, lucknya Niki Lauda memang patut dipertanyakan sih. Bisa-bisanya dari 10 balapan sebelum Dutch Grand Prix ini, Niki cuma mampu finish 2 kali dan sisanya DNF. What? Bayangin nggak kalau itu kejadian di era sekarang? Apa nggak ngamuk tuh fans-fans yang ngomong ini? Regulasi sampah, mobil susah finish, bring back the old F1. Lah, ini kurang old apa lagi coba? Namun Niki berhasil naik beberapa posisi dan berhasil memenangkan race ke-25-nya di F1 dan juga merupakan kemenangan terakhirnya di F1 karena setelah musim ini beliau pensiun. Lalu setelah itu bagaimana bang? Well, nggak ada finish lagi dan malah sempat DNS di beberapa race karena cedera. Ya, dulu F1 emang segila itu ya. Next kita ke 2021. Nah ini nih, merupakan balapan comeback-nya Dutch Grand Prix ke F1 dan masih di track yang sama yaitu Zandvoort. Jujur, momentumnya sih ini pas banget ya baliknya karena gak hanya mereka memiliki jagoan untuk didukung, tetapi jagoan itu juga lagi bertarung untuk gelar juara dunia dengan keras dengan Lewis Hamilton. Ya siapa lagi kalau bukan Max Emilian Verstappen itu sendiri. Dari hari Jumat aja gelo tuh track penuh didominasi sama orange ya. Dan menggila mereka saat Max meraih pole position dan akhirnya memenangkan race hari esoknya dengan dominan. Dan tuh track langsung menjingga seketika full ya. Dan dapat dikatakan ini emang salah satu peak moment di musim itu sih. Oke lah, balapannya jujur aja kurang seru. Tapi momennya itu loh, Belanda akhirnya memiliki jagoan yang bisa mereka dukung all the way sampai dapat gelar juara dunia. Gak cuma Coach Justin aja yang bisa mereka dukung. Lu so asik bang. Nah, tibalah kita ke 2023 dan disinilah gue akan jadikan 2 Monique sekaligus. Sebenarnya bisa aja 3 karena balapan ini merupakan salah satu balapan yang hampir memiliki segalanya. Balapan ini punya cuaca gado-gado, banyak aksi salib menyalip, dan berbicara soal salib menyalip, balapan ini menciptakan rekor baru dengan balapan F1 yang memiliki jumlah overtaking paling banyak dalam sejarah guys. Total 188 overtake di satu balapan ini. Bukan semusim loh ya ini ya, tapi satu balapan. Ya,
Emang sih cuaca gado-gado itu memiliki peran, tapi tetap aja guys, di trek sempit ini lu melihat overtaking sebanyak itu, tetap aja merupakan hal yang luar biasa banget gitu ya. Apalagi balapannya sendiri emang seru banget dari awal sampai akhir, dimana hujannya turun, kembali, deres dan sebagainya. Diakhiri dengan Max memenangkan hat-trick Dutch Grand Prix, disusul oleh Pierre Gasly nih yang meraih podium pertamanya bersama Alpine, out of nowhere juga, dan Fernando Alonso. Nah ini dia nih, kita bahas Monik terakhir kita, karena jujur, ini bisa-bisanya ya, susuk satu ini ya, Doi kan start dari posisi kelima, dan udah di warning sama race engineer-nya, udah, lu nggak usah terlalu agresif, ini hujan udah mau turun lagi, kalau lu main gegabah, lu bisa nge-spin dan nanti berujung rugi. Apa yang susuk satu ini lakukan? Di banking, langsung nyalip 2 pembalap sekaligus, dan bukan kaleng-kaleng lagi yang disalip ya. Udah gitu, next lap-nya langsung naik ke posisi kedua dan mengejar Max Verstappen. Gelo emang susu satu ini ya. Di saat mobilnya bagus saja ya, bagus kayak EMR23, pengalamannya udah sekaya itu, udahlah dia pasti bakal gunain itu dengan baik, dan alhasil dia berhasil bertahan dan finish di posisi kedua. Pokoknya balapan Dutch Grand Prix 2023 ini the best sih. Sebenarnya Moniknya bisa aja 3 atau 4 sendiri loh ya. Overtakingnya banyak, cuaca gado-gado, terus ada surprise podium ya kan, dan ada juga plot twist di akhir balapan. Ditambah Fernando Alonso memberikan salah satu magicnya di balapan ini, jadi ya kurang epic apalagi dia. Jangan lupa dibeli kaosnya ya guys ya, walaupun udah lewat 17-annya, ini bakal tetap for sale sampai akhir Agustus nanti, tapi harganya udah beda, bukan 81.000 lagi, tapi 90.000. Nah oke, gimana menurut kalian? Semoga lah ya balapan Dutch Grand Prix terakhir di 2026 ini bisa menyajikan balapan yang seru kayak 2023 lah ya. Cuaca gado-gado gitu misalnya. Semoga nih, karena katanya di forecast bakal hujan, tapi kita lihat aja lah ya, karena forecast tuh juga suka berubah kayak hati Doi. Karena gue juga baru nyadar ya, sebenarnya musim ini kita belum ada balapan wet race ya. Baru cuaca gado-gado doang di Kanada, itu pun juga tipis-tipis doang ya, kayak kesabaran Oscar ke Carlos di last race kemarin. Aduh, masih aja di bawah-bawah nih ya si Puangke Dharma ini. Anyway, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. BTW gue mau nanya deh guys, ini sebelum gue end ya, ini drama bagus gak sih Bulgasal ini? Karena gue pengen nonton karena ada Konara ya, tapi gue minta pendapat kalian dulu deh, bagus kan nih drama? Kalau ini bagus, gue tonton deh ya kan? Ya gitu aja sih ya ping gue, dan pertanyaan gue untuk akhir video ini, biar 8 menit juga sebenarnya. Oke lah guys, tanpa basa-basi, langsung aja seperti biasa videonya kalian tutup oleh 안녕.